langsung ke poinnya. Itu salah satu yang membuat trigger akhirnya abang masuk Islam. Yes. Awalnya saya agnostik. Ya. Jadi tahun 2018 ke 2019 itu saya agnostik. 2019 ya. Dari tahun 2019 ke 2020 itu saya agnostik. Oke. Jadi saya masuk mualaf. Jadi masuk Islam itu gara-gara saya tanya nggak jawab, saya bilang kalau tidak menjawab pertanyaan saya mualaf. Jawaban beliau, silakan kalau seandainya kamu mau pindah karena gereja atau kita ini tidak kehilangan satu domba pun. Domba itu akan kembali. Besoknya Senin saya pergi, ya kan? Ini buktinya. Besoknya saya pergi tanggal 16 Juli ya ke KUA. Oke. Bekasi Utara. Saya ke KUA. Datang, saya mau mualaf. Kenapa? Nggak apa-apa, saya ini segala macam. Padahal sebenarnya untuk bukti bahwa gue ini lihat gara-gara mulut lo ini, Romo, gue ditantang, gue nggak bisa ditantang. Gitu loh. Saya nggak bisa ditantang. Nggak bisa ditantang saya. Oke. Kita datang saya kasih nih. Ya sudah sana, ya udah. Tapi pada saat itu saya nggak jalanin. Udah masuk Islam belum jalanin? Saya nggak jalanin, bahkan saya masih nggak percaya sama Islam. Oke, terus maksudnya sudah memilih Islam sebagai agama tapi belum menjalani. Tapi sebenarnya itu cuman untuk menampar atau untuk apa ya, tantangan dia gitu, menjawab tantangan Romo tadi. Iya, ya udah nih gua nih lihat, udah kan? Ya. Tapi saya nggak jalanin. Saya berpikirnya, udahlah niat gua masih Kristen kok, gua masih Katolik kok, udah masih ke gereja. Oh sudah syahadat masih tetap ke gereja? Agustus tuh 2019 tuh masih gereja segala macam, masih ini segala macam. Tapi di situ saya gereja cuma nemenin anak. Jadi saya sebenarnya udah nggak percaya sebenarnya sama hal-hal apa namanya dogma agama saya ini, dogma ini sendiri. Udah nggak percaya. Akhirnya saya jalanin aja. Anak saya gereja segala macam. Kadang saya habis itu lagi di dalam, saya ngerokok di luar, saya nungguin, ya kan. Terus setelah terima komuni, bla bla segala macam, udah pas pulang baru saya masuk lagi. Tiap minggu tuh begitu. Sampai berapa lama itu, Bang? Ya dari bulan Juli itu sampai Desember. Nah, puncaknya Desember pada saat Natal. Nganterin anak saya itu Natalan di gereja. Natalan karena ada Natalan anak-anak ya. Natalan, nggak taunya saya itu kalau nggak salah itu jatuhnya jam sore. Oke. Sore. Karena acaranya itu untuk anak-anak itu jam 2, jam 3. Saya masih ingat. Jangan bilang saya bullshit. Benar, gereja itu untuk anak-anak kan ada tuh dewasa. Oke. Jam sekian, anak-anak jam sekian. Nah, sore pada saat itu bunyi suara azan. Asar. Azan asar. Ya kan? Kok kayak gue tenang ya, kayak gue dengernya tuh kok asik banget ya. Maksudnya tuh kayak kok gue nyaman ya. Itu saya lagi di gereja, di luar saya lagi rokok. Yang saya dengar kok kerasa nyaman. Itu aja. Nggak ada tindakan saya mau ke masjid atau nggak ada. Cuman kerasa nyaman. Masih nikmatin aja itu ya? Iya. Besoknya saya diemin kok kayak pengen denger azan kan. Saya tinggal di apartemen tuh. Nggak ada denger azan. Ya. Saya ke bawah. Masjid di mana di sini? Ngapain lu bang ke masjid? Saya tahu begitu memang. Cuman kan kayak yang lihat jelas ini begini sampai ditegur sama orang situ. Namanya Cang Ama. Saya ingat banget Cang Ama ini, mudah-mudahan nonton dia. Dia tuh ustadz di masjid itu. Saya ditegur. Udah, ngapain bang gitu. Enggak, saya cuma pengen tahu aja, pengen lihat. Enggak, tenang aja, nggak ngapain. Kan. Udah, pas saya lihat-lihat gitu kok merasa nyaman. Ya kan? Bang, kalau orang non muslim boleh masuk nggak sih di sini? Silakan. Kok nerima? Dan dia nggak membujuk saya untuk masuk Islam, enggak. Saya duduk aja.
Kenapa? Coba temenin ngobrol. Gak apa-apa. Kayak gue pengen numpahin curhat gue, nggak tahu sama siapa. Tapi kok di sini kayaknya gue numpahin dalam hati gue ya. Gue begini-begini kayak gitu-gitu kok kayaknya gue tenang. Gitu. Dan itu mungkin sekitar semingguan saya begitu sampai Rutin, saya ya? hafal Al-Fatihah. Rutin itu bang? Iya. Setiap maghrib. Sampai saya hafal Al-Fatihah. Terus saya mikir, saya ngeliat tanggalan bulan Juli itu sudah tahun 2020 sudah lebaran. Baru keinget bang, ya Allah gue pernah sahadat. Berarti saya waktu itu lupa itu. Ya karena gue cuman ini doang, ngerti nggak? Astaga gue pernah sahadat dulu. Pulang, cari ini. Bukti itu. Ketemulah. Masya Tuhan, gue bilang, ya Tuhanku. Udah mulailah. Mulai di sini, ini nggak ngarang-ngarang cerita. Sampai akhirnya saya bingung. Gemeteran, saya ngomong sama Cang Ama ini. Gimana? Gue mau sahadat ulang. Gue pengen benar-benar hari ini gue Islam. Itu Januari 2020. Tanggal berapa itu? Lupa tanggal 6 apa 7. Sahadat lah sama Cang Ama ini. Setelah sahadat, dia bilang, saya butuh sertifikatnya. Nggak perlu pakai aja itu. Supaya lu ingat dulu lu pernah syahadat dan lu lupakan semuanya apa itu syariat, apa namanya rukun Islam, syariat Islamnya gimana. Iya. Mulai situ diajarin lah sama dia segala macam tentang salat, bersolat segala macam. Alhamdulillah nggak sampai sebulan saya bisa. Sampai saya mempelajari tentang masalah hadis segala macam, saya mempelajari semuanya. Allah. Jadi pada saat kayak begitu baru kayak ada muncul di YouTube segala macam, ya kan? Kan saya udah viral tuh. Apa namanya? Bulan Januari ketahuan. Sama keluarga? Sama anak. Oh sama anak dulu? Jadi saya ngumpet-ngumpet nih bang. Kan saya dikasih, kalau sama Ustadz itu dikasih peci, sarung, sajadah, sama baju koko. Oke. Sama buku apa? Panduan sholat itu Panduan ya? sholat. Dikasih sama dia tuh. Suatu plastik tuh. Udah, saya umpetin. Nanti Allah sholat subuh begini. Iya. Terus kalau bangun subuh, kan di apartemen di bawah itu ada musola. Saya di Green Pramuka dulu. Udah saya turun ke bawah, saya sholat. Pas bangun kan anak-anak sekolah tuh jam 5 bangun. Dari mana ya? Dari bawah nyari rokok habis. Alasannya begitu mulu kan. Udah pas lagi subuh, saya udah tahu tuh sholat berjalan bulan Februari kalau nggak salah. Bulan Februari, 1 bulan lah lamanya. Enggak, 2 mingguan gitu udah ini. Akhirnya saya udah tahu cara sholat subuh kan. Daripada ketahuan gue tiap subuh keluar, saya sholat di kamar anak saya. Kan anak-anak itu tidurnya di kamar saya. Istilahnya barang-barang orang tua lah. Gitu, jadi kamar saya kan kalau apartemen saya kan 2 kamar tuh. 1 kamar anak saya kan. Nah dia tuh tidurnya sama kita. Jadi kamar kosong terus. Saya bangun sholat di situ. Biasanya saya kunci. Cuman takutnya curiga kan. Temen udahlah. Tapi pas saya sholat, suatu saat saya sholat, saya nggak kunci. Nggak mungkin bangun lah jam 4:30. Iya. Pas lagi saya sholat begitu, nongol lah dia. Gitu. Pertama, diam. Ayah ngapain gitu kan? Enggak, lagi ngerenung. Pas posisinya saya lagi duduk. Udah kelar sholat itu? Udah kelar sholat. Jadi tahu kan, maksudnya lagi berdoa gitu duduk. Ngapain ya pakai sarung? Nggak boleh gue pakai sarung. Gitu. Ngomong sama anak saya, kan anak saya itu SMP. Masih belum diiniin. Udahlah gue sholat aja pas maghrib di bawah di musola. Lagi di musola, sholat lah saya kan. Nah di bawah kan itu kan ada di luar itu ada kantin. Ada kantin apa namanya? Ya di kantin apartemen lah itu. Apa segala macam. Nah sampingnya kan musola. Saya sholat situ kan kaca gede bro, kacanya. Saya sholat anak saya nongol, tuh berhenti, mati gua. Dilihat, lari dia ke atas, ngomong sama istri. Maksud lu apa? Lu ketemu cewek lu begini-begini, panjang lebar lah segala macam. Pokoknya di pikirannya karena dia tahu kalau saya itu bukan tipe yang gampang mudah untuk pindah agama.
Iya, iya. Pikirannya katanya ada cewek segala macam, nggak ada. Itu niat saya. Bohong lu nya, bohong apa gitu-gitu sampai ya akhirnya ngomong sama mertua, saya diusir. Ini mereka nonton kok. Oh gitu. Mereka pasti nonton kalau misalnya ditayang segala macam, mereka pasti nonton kok kalau misalkan di YouTube segala macam. Tahu kok mereka. Jadi saya nggak mau bullshit. Oke. Ya kalau mereka ada orang-orang yang ngomong, itu settingan Anda cerita, ya monggo silakan tanya aja tuh kalau misalnya ada yang kenal saya sama keluarga. Silakan tanya. Jadi maksud saya tuh jangan memberikan opini dulu. Nah, mulai dari situ ya saya akhirnya pas pandemik. Oke. Tahun Februari pas pandemik 2020-an tuh ya? Maret 2020. Pemecatan lagi banyak-banyaknya pemecatan, akhirnya saya kena lah. Kena PHK. Kena, dan di situ ada sih cerita kenapa saya dipecat juga ada lah. Itu ada unsurnya dari keluarga. Ada salah satu juga karena masuk Islam. Dari keluarganya mereka. Nah, udah akhirnya saya disuruh pergi karena tidak bisa membiayai anak-anaknya dia. Ya. Mertua nih. Oke. Saya pergi. Saya mau bawain segala macam nggak diperbolehkan. Oke. Semuanya saya nggak bawa. Saya cuma bawa baju. Baju tok lah ya. Sama surat-surat. Udah. Saya cuma punya duit 500.000. Udah nggak punya duit 500.000. Cari kos-kosan 300.000. Iya. Bulan depan kan habis bang. Iya benar. Buat makan, buat yang lain. Bingung, nyari kerjaan bingung, luntang-lantung. Akhirnya diusir dari kosan karena nggak bisa bayar. Pergi lagi. Muter-muter segala macam. Akhirnya saya ketemu yang tadi, yang bajil tadi. Yang tadi yang nganterin. Oh yang tadi nganter. Ya. Nah dia itu tukang bangunan. Sama kuli pasir. Oke. Bang, gue butuh kerjaan. Loh abang, sehat, keren begini kok lebih gembel dari saya bang, katanya gitu. Saya ceritalah, saya mualaf, begini-begini, saya diusir dari bukan di ini. Ke keluarga saya, nggak ada yang mau terima juga. Karena mayoritas semua keluarga besar Iya. itu Katolik bang ya. Mereka nggak mau terima nggak terima saya. Saya bertanggung jawab sama omongan saya ini. Mereka juga pasti lihat. Ya mereka nggak akan bantah. Hal itu terjadi, fakta. Udah, akhirnya saya luntang-lantung segala macam, dikasih kerjaan lah sama si bajil ini. Tapi adanya mulung botol aqua, bang, mau nggak? Yang penting bisa makan, boleh. Tinggal di mana? Nggak tahu. Tinggal di tempat saya yuk. Ya Allah, rumahnya paling gelinya segini, ruang tamu ini. Gede. Mulung akhirnya tuh bang. Mulung botol aqua. Yang penting saya bisa makan. 2 bulan kemudian, akhirnya bulan Maret, April ya, 1 bulan ya. 1 bulan kemudian, saya difitnah kalau gara-gara perempuan. Ya. Saya bikin video. Kalau nggak salah ada di sini nih videonya. Oh di ini channel abang ada ya? Saya ini yang pertama-tamanya ya. Jadi saya bikin video. Tuh karena untuk membuktikan bahwa salah saya apa untuk masuk Islam. Nah, kayak gimana ya? Saya bikin video itu untuk kirim ke anak saya mau pakai WhatsApp. Ya. Nggak taunya terlalu besar itu size-nya. Terlalu panjang, terlalu besar. Nah, akhirnya disuruh katanya untuk pakai YouTube aja supaya bisa bisa diupload dan linknya bisa dikirim ke anak. Kok nggak ada? Kok sampai sini ya? Masih ada bawahnya. Saat saya mulung segala macam, bulan November Desember baru ada hasil dari, dan yang ngasih, yang bikin AdSense itu ada mualaf juga namanya Eric Mualaf Channel. Eric Mualaf Channel. Dia yang bantu saya AdSense. Oke. Ya boleh tanya dia. Nah itu dibikin begitu, akhirnya saya dapat hasil, baru akhirnya bisa usaha. Oh jadi awalnya tuh memang survive dari nol ya? Iya, nggak ada ya. Oke, itu lanjut deh. Nah pas tadi kan setelah anak terima itu kan akhirnya semua berita buruk tentang bapaknya yang masuk Islam gara-gara perempuan gugur tuh bang. Gugur ya? Iya. After itu hubungan sama keluarga, sama anak, sama istri. Ini.
Saya mualaf apa salah saya? Bukti kalau Anda salah nuduh. Video ini ditujukan untuk siapa? Tadinya judulnya bukan begini. Siapa yang nuduh abang gara-gara perempuan? Mantan istri. Oke. Ya kan? Jadi di sini dia nih. Kalau yang ini nih istilahnya video pertama-tama nih. Gitu yang ini nih. Nah ini 4 tahun yang lalu tuh. Oke. Ya kan? Nah mulailah nggak taunya viral. Gitu loh. Jadi viral. Jadi yang ini nih saya istilahnya pertama kali saya mualaf. Terus saya ngerekam Seminggu setelah mualaf. Iya, ngerekam maksudnya saya bukan masuk ke YouTube. Jadi buat rekaman saya hafal nih ayat kursi, saya hafal tapi pas saya tayangin saya begini nih. Klarifikasi saya untuk orang yang menuduh. Tuh. Menuduh saya mengkhianati agama yang dulu. Ini kayak gini-gini kan YouTube saya cuman kayak gini-gini ya. Ini sebagai track record lah bahwa abang bukan bukan mau jadi mualaf karena sesuatu hal terutama perempuan. Iya. Ya kan ini bukti gitu maksudnya. Ya. Nah, di sini gue cuma bilang banyak orang nanya. Mungkin lu nanya sama gue bro. Ada nggak pertanyaan ke gue? Kenapa gue milih Islam? Ya. Pasti ada nggak pertanyaan gitu? Ada. Kenapa milihnya Islam? Nah, gue bilang gue nggak pernah pilih Islam. Tapi, Ya kan? Demi Allah gue nggak pernah pilih Islam. Islam yang pilih gue. Allah. Karena apa? Kalau gue milih Islam, gue ada tujuan bro. Terserah orang lain mau ngomong apa. Oke. Oh, gue pilih Islam karena gue mau nikah. Bisa. Walaupun nantinya jadi bagus. Iya. Gue pilih Islam karena gue begini. Loh, gue lagi benci Islam kok. Tiba-tiba berbalik jadi cinta. Iya. Ngerti gak maksudnya? Iya. Jadi kalau orang nanya, kenapa lo pilih Islam? Siapa bilang gue pilih Islam? Gak pernah gue pilih Islam. Enggak, gue gak pernah pilih Islam. Gue sampai ngomong demi Allah, gue gak pernah pilih Islam. Tapi Islam yang pilih gue. Sampai gue terenyut, sampai gue benar-benar gak berdaya sama caranya Islam. Makanya saya bilang, bro, saya punya anak yatim 10. Tadi lu udah lihat ya, faktanya lu lihat kan? Iya. Ada nggak gua skenario? Lah, nggak ada. Nggak, biar semuanya tahu, ya. Saya bilang, saya karena baca pertama itu surat Al-Maun, bro. Surat Al-Maun. Ya kan? Di atas saya itu ayat aital lazi yukazibu biddini fazalika lazi yad'ul yatim. Jika engkau menghardik anak-anak yatim bahwa engkau adalah pendusta agama. Ya kan? Okay. Terus saya hafal Ar-Rahman. Kenapa kok fabi ai ala irubikumatu kaziban 31 kali ayat diulang-ulang? Kok ayat yang lain nggak ada yang diulang-ulang? Kok cuman Ar-Rahman sampai 31 kali ayat itu diulang-ulang? Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Apa yang ada di benak abang saat itu pas dengar ayat itu? Gimana ya? Benar, di situ sebenarnya menggambarkan sosok manusia, bro. Itu sosok manusia. Seperti kayak gue bilang. Ya, makanya gue bilang, banyak orang yang benci sama gue cuman gara-gara nyablaknya gue ini. Karena gue bilang, gue ini nikmat. Sekarang gini. Orang ngeluh. Kenapa ya hidup gue begini? Aduh, gue gak ada kerjaan. Dapat cobaan apa ya gue? Banyak gak orang begitu? Iya banyak. Ya kan? Aduh ya Allah, kenapa sih kok gue begini banget segala macam tapi megang handphone, punya motor, pas kak? Ya, I see. Gue nggak bisa makan bro, lapar gue nih, gimana ya? Kok jahat banget ya kondisi gue digini banget, gue nggak dapat kerjaan, gue nggak punya kerjaan, tapi masih megang handphone, tapi masih punya motor, bisa beli kuota ya? Bisa beli kuota, kira-kira gimana? Nggak bersyukur lu. Apakah lu bangun tidur bilang alhamdulillah ya Allah saya bisa melihat matahari hari ini. Makanya saya bilang saat gue baca Ar-Rahman saya tidak percaya hari esok. Kenapa gitu? Loh, kita nggak tahu kalau Allah ngemanggil lu jam 5 menit yang kemudiannya gimana? Allah, lihat serang. Ayo. Iya. Lu bilang tenang masih ada hari esok. Lah kalau 5 menit lagi mati gimana? Yoi. Hah? Jadi ambil kesempatan lu ini
Ya, untuk mempermudah lu untuk di sana. Jadi gue selalu berpatokan sama apa yang dikatakan. Ini Al-Quran memang luar biasa, memang benar-benar apa ya? Wah, benar-benar ini deh. Nah, sekarang nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Lu dikasih nikmat, tapi lu bersyukur nggak? Terkadang orang-orang kalau mau bersyukur, ya kan? Gue bersyukur, gue sholat segala macam. Apa yang lu syukurin? Sekarang saya tanya sama, saya bikin kajian saya begitu sama teman-teman mualaf, sama teman-teman anak-anak jalanan. Apa yang lu syukurin? Yang lu syukurin itu apa? Ya gue dapat nikmat begini, iya lu syukurin untuk duniawi. Sekarang apa yang lu syukurin? Sekarang pada saat lu nggak punya, lu mintanya apa? Ya bagaimana ya Allah, berikanlah kami kerjaan besok ya Allah, karena saya butuh kerjaan segala macam supaya besok sama bisa makan segala macam. Gitu ya. Iya. Kalau lu doanya gimana nih? Karena gue berpatokan surat Ibrahim ayat 7. Wa izana rabbukum la in sakartum la azidanukum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatmu itu. Gitu. Nah, di situ apa namanya? Bersyukurnya gua itu pada saat gua bangun tidur atau gua habis sholat, selalu berdoanya tuh begini. Terakhir ya saat sholat. Ya Allah, hamba bersyukur kepadamu, hamba masih bisa hidup sampai saat ini. Jika besok hamba tidak makan, itu adalah rencanamu. Kalau lu nggak makan, rencana Allah bukan? Yeah. Karena pasti Allah punya rencana yang lebih baik buat lu. Jadi jangan khawatir. Selama lu bersyukur sama Allah, Allah akan nambahkan nikmat lu itu. Insya Allah.